Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Halo Pak, kami memutuskan untuk menerima eksplorasi misi menjelajahi Desolate Whistling Cavern, kata Long Hao Chen untuk pria yang duduk di belakang meja. Tampilan reparasi skuad pemburu iblis ini, itu memberikan Long Hao Chen penuh keraguan, sementara ia diam-diam berusaha menyembunyikan keheranannya. Untuk bisa datang ke lantai ini, mereka harus memasuki skuad pemburu iblis kelas umum, tapi anak-anak ini hanya terlalu muda. Mereka pasti kurang dari 25 tahun, dan anggota skuad pemburu iblis berusia 20 atau kurang, dan mereka sangat langka. Selain itu, orang yang tampak sangat muda adalah kapten itu sendiri, karena ia bahkan lebih muda dari teman-temannya. Meskipun demikian, karena mereka bisa datang ke tempat ini, itu jelas tidak perlu untuk memanggil statusnya untuk dipertanyakan. Oke, silakan menampilkan titel kapten resmi Anda. Jayap sang penjaga konter. Long Hao Chen mengambil piring resminya keluar, dan disampaikan, lalu mendaftarkan namanya untuk anggota staf. Sebagai anggota staf, dia telah terdaftar. Informasi berikut segera muncul. Skuad pemburu iblis ke-21 kelas umum akan menerima eksplorasi misi menjelajahi Desolate Whistling Cavern. Misi reward, 20.000 poin kontribusi. Tidak ada hukuman untuk kegagalan misi. Skuad pemburu iblis kelas umum ke-21, jumlah misi selesai. Ucap anggota staf. Membaca nomor ini, suara anggota staf ini tiba-tiba tersendat. Mengangkat kepalanya dengan ekspresi shock, dia melihat Long Hao Chen. Hah, jumlah misi selesai, 0. Bagaimana mungkin? Ucap si anggota staf dengan heran. Long Hao Chen Deng sopan menjawabnya. Kami adalah tim yang baru membentuk skuad pemburu iblis setelah lolos dalam persaingan skuad pemburu iblis tahun ini. Karena semua orang di tim kami sudah mencapai tingkat kelima, dan kami juga telah memperoleh cukup poin kontribusi selama kompetisi tim, kami telah mempromosikan kelas kami kemarin. Ini adalah alasannya, mengapa kita tidak pernah menyelesaikan misi kita sendiri sebelumnya. Jawab Long Hao Chen. Jadi itu benar-benar baru dibentuk skuad pemburu iblis. Anggota staf memperingatkan mereka dengan niat baik. Misi ini akan sangat menantang, Anda harus menempuh lebih dari 1000 km jauhnya ke dalam wilayah iblis. Dalam perjalanan, Anda harus melintasi 4 provinsi iblis, dan meskipun jadwal yang optimal ditunjukkan pada peta, Anda akan memiliki peluang besar untuk mengalami pertempuran dengan pasukan iblis. Tingkat bahaya yang demikian, itu cukup penting. Selanjutnya, Desolate Whistling Cavern adalah tempat di mana bahayanya yang tidak diketahui. Meskipun hadiahnya yang cukup menggiurkan, misi ini tidak akan mudah untuk dicapai. Apakah Anda benar-benar yakin akan menerima misi ini? Ucap anggota staf tersebut. Long Hao Chen menjawab dengan tersenyum. Tentu saja dong, kami sangat yakin. Terima kasih untuk peringatannya, kami akan berhati-hati. Saat menjalankan misi, kami akan bekerja sama dengan skuad pemburu iblis yang lainnya. Dengan dua tim yang bertindak menjadi satu, meskipun bahaya masih ada, kita masih harus memiliki peluang bagus untuk sukses. Jawab Long Hao Chen. Anggota staf membuka matanya lebar-lebar. Karena ini adalah jawabannya, itu harusnya baik-baik saja. Tapi Anda harus ingat, bahwa untuk skuad pemburu iblis, yang paling penting adalah pertahanan diri. Jangan mengambil terlalu banyak risiko demi poin kontribusi. Mari, aku akan mengurus formalitas untuk Anda. Ucap anggota staf. Berpikir bahwa kelompok Long Hao Chen akan melakukan misi ini bersama-sama dengan skuad perburuan iblis lain, dan dia akhirnya tidak mempertanyakan pilihan mereka lagi. Para anggota staf yang memiliki kualifikasi untuk bekerja di menara misi, semuanya sangat teliti. Jika mereka percaya bahwa sebuah tim yang ingin menerima misi tertentu tidak akan mampu menyelesaikannya dengan sukses, mereka bahkan bisa menolak untuk membiarkan mereka menerimanya. Dalam hal ini, itu semua demi keselamatan skuad pemburu iblis. Setelah menerima misi eksplorasi, mereka juga menerima barang misi yang terkait, yaitu recording gem. Ini adalah sebuah permata kecil dengan fungsi perekaman. Setelah diaktifkan dengan energi spiritual, itu akan merekam gambar sekitarnya dalam memori. Gem recording ini memiliki nilai yang cukup signifikan, yaitu, satu dari mereka memiliki nilai 1000 poin kontribusi.
Dalam misi eksplorasi ini, benda itu akan dipinjamkan kepada mereka secara gratis, tetapi jika mereka kehilangan itu, mereka harus mengganti rugi untuk benda itu. Pada saat prosedur selesai, kelompok Long Hao Chen meninggalkan menara misi skuad pemburu iblis dalam kegembiraan. Ini adalah misi pertama mereka. Adapun persiapan mereka sebelum berangkat, mereka melakukannya secepat mungkin. Hadiah yang mereka terima setelah berhasil menjalankan misi, adalah 20.000 poin kontribusi. 5 hari kemudian, lantai 2 dari menara misi Demon Hunter. Seorang pria tua berambut putih datang dengan buru-buru ke konter misi eksplorasi. Berdiri di sana itu, adalah anggota staf yang sama, yang berinteraksi dengan Long Hao Chen. Atendan Li Jing, kau datang untuk badge lain dari misi baru. Pria setengah baya yang berdiri di belakang meja itu, jelas nampak cukup akrab dengan dia. Dia adalah salah satu petugas yang bekerja di Mission Tower skuad pemburu iblis, dan bertanggung jawab untuk daftar misi. Dan kali ini, Li Jing jelas tampak cukup cemas. Itu tidak akan terjadi, saya datang ke sini untuk membatalkan misi. Cepat batalkan misi menjelajahi Desolate Whistling Cavern yang didistribusikan 1 minggu yang lalu. Menurut informasi terbaru, aku takut bahwa binatang ajaib dari tingkat ke-8 atau tingkat ke-9 akan sangat mungkin berada di Desolate Whistling Cavern. Hal ini bahkan sangat mungkin, bahwa ada beberapa peninggalan sejarah dari zaman kuno di sana. Hal ini telah meningkatkan tingkat misi dalam kesulitan yang sangat besar. Imbalan untuk misi eksplorasi ini telah meningkat menjadi 200.000 poin kontribusi, dan itu akan diberi label sebagai misi kelas raja. Ucap Li Jing. Hah, pria setengah baya itu pun terkejut. Sebuah misi kelas raja. Menurut peringkat skuad pemburu iblis, setelah skuad kelas umum, itu haruslah kelas komandan, dan kemudian kelas raja. Bahkan, misi kelas raja sudah bisa dianggap sebagai misi tingkat tinggi. Sebagai modifikasi misi dengan peningkatan 2 tingkat di atasnya, serta peningkatan 10 kali lipat dari hadiahnya, ini adalah situasi yang sangat jarang terlihat. Ucap si Oen jaga counter misi. Li Jing tersenyum pahit. The Desolate Whistling Cavern pada awalnya ditemukan oleh seorang komandan kelas skuad pemburu iblis. Karena mereka baru saja menyelesaikan misi lain pada waktu itu, 2 dari anggota mereka luka parah, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi. Mereka hanya menentukan situasi di gua ini dengan beberapa pemeriksaan sederhana. Namun baru-baru ini, skuad pemburu iblis kelas umum yang lainnya telah membawa kembali informasi yang lebih akurat. Fluktuasi kuat energi spiritual yang ditemukan di dalam gua, itu sangat mungkin terkait dengan binatang ajaib yang tangguh. Selanjutnya, ras iblis juga sudah mengirimkan beberapa pasukan untuk mulai mengeksplorasi tempat itu. Inilah sebabnya mengapa tingkat kesulitan tiba-tiba meningkat menjadi kelas raja. Jika skuad pemburu iblis kelas raja yang menangani hal itu, eksplorasi ini tidak terlalu bermasalah untuk dilaksanakan. Ucap Li Jing. Pria parubaya yang duduk di belakang meja misi, segera mengungkapkan senyum pahitnya. Tapi, misi ini sudah diterima. Balas si penjaga counter misi. Hah, sudah diterima? Li Jing terkejut. Apakah skuad pemburu iblis kelas umum yang menerimanya? Tapi itu adalah misi yang membutuhkan untuk menempuh jarak lebih dari 1000 km jauhnya ke dalam wilayah iblis, dan kau bilang telah diterima beberapa hari setelah rilis, apa hanya seperti itu saja? Ucap Li Jing. Saya ingat, pada saat itu mereka mengatakan, bahwa mereka akan menangani misi ini bersama-sama dengan skuad lemburu iblis yang lain, itulah sebabnya aku membiarkan mereka menerimanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku takut mereka sudah berangkat. Ucap si penjaga counter misi. Ekspresi Li Jing segera menjadi jelek. Untuk skuad pemburu iblis, sumber daya adalah yang paling penting. Kami tidak akan berhasil untuk mengejar mereka. Sebagai skuad pemburu iblis kelas umum, mereka setidaknya harus tahu bagaimana menjaga diri sendiri. Setelah merasakan sesuatu yang salah, mereka harus kembali. Terlebih lagi, itu adalah kerjasama dari 2 tim. Aku berharap, kalau mereka akan menyadari bahaya dalam waktu dekat, dan melarikan diri dengan kaki mereka sendiri. Karena itu adalah kesalahan kami akan memberikan mereka 10.000 poin kontribusi sebagai hadiah pada saat mereka kembali. Ucap Li Jing. Pria parubaya duduk di belakang meja masih merasa ragu-ragu. Setelah semua, mereka tidak tahu kalau skuad pemburu iblis yang baru dibentuk ini adalah kelompoknya Long Hao Chen, tapi menurut pendapatnya,
Karena mereka disertai dengan skuad pemburu iblis kelas umum lainnya, mereka seharusnya merasakan fluktuasi dari energi spiritual internal yang hadir di Gia Desolate Whistling, dan mundur setelah merasa bahaya. Pikir Li Jing. Kelompok Long Hao Chen ini memang sudah berangkat. Setelah menerima misi ini, ia segera berkumpul bersama dengan skuadnya, dan setelah 2 hari persiapan, mereka dengan cepat meninggalkan kota suci, lalu mengikuti petunjuk peta. Long Hao Chen merasakan beberapa penyesalan, bahwa gurunya, Ye Hua, yang sedang menjalani kultivasi dengan pintu yang tertutup, dan tidak bisa melihatnya karena alasan ini. Menurut Han Qian, kecepatan pelatihan Ye Hua adalah luar biasa cepat dan penuh dengan kekerasan, seperti gunung berapi yang meletus tiba-tiba setelah menahan untuk beberapa waktu. Jika Sengmo Dalu bisa dikatakan berbentuk persegi, kuil aliansi akan mengontrol persegi terbentuk pada sudut barat laut, sementara yang lain bisa dikatakan sedang dikendalikan oleh ras iblis. Setelah memasuki wilayah gelap, wilayah iblis telah dibagi menjadi 24 provinsi, dan ada dewa iblis yang mengawasi masing-masing provinsi. Bagian tengah dari wilayah iblis ini dikenal sebagai pusat, serta terbesar dari 24 provinsi lainnya, di mana istana kekaisaran dewa iblis ini terletak. Skuad pemburu iblis kelas umum ke-21 ini menempuh perjalanan siang dan malam, yang disertai oleh 4 tentara dari skuad pemburu iblis kelas umum, dan setelah melewatkan 8 hari perjalanan, mereka sampai di perbatasan barat daya dari kuil Alliance. Long Hao Chen dan Chai Er duduk di punggung Hao Iwe ini, Li Xin dengan Rose Unicorn-nya, dan yang lainnya menunggang kuda. Dari 8 hari perjalanan tanpa terganggu, mereka terlihat sudah agak usang. Hari di mana pahlawan maha kuasa, yaitu Chen Zidian, yang datang menemui Long Hao Chen, Hao Iwe pun terbangun, dan melihat sekarang bahkan lebih kuat. Tingginya sudah melebihi 5 meter, lebarnya dekat dengan 2 meter, dan tampilan yang tajam memberi kesan yang sangat kuat dan mendominasi. Setelah menjalani waktu 3 bulan, ia tampaknya telah menyelesaikan evolusi lainnya, dan naik dari tingkat ke-6 menengah ke tingkat ke-6 puncak. Kecepatan kemajuan ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya untuk setiap binatang ajaib. Long Hao Chen menyuruh Hao Iwe untuk berhenti. Menatap sebuah kota yang tampak cukup penting, ia mengambil peta keluar dari cincinnya. Di depan ini haruslah Star Seeker City. Setelah melintasi 150 km, kita harus mencapai benteng markas kuil prajurit di bagian tenggara. Sekarang, bagaimana kita sampai ke kota Star Seeker, dan beristirahat untuk sementara waktu sebelum menuju ke benteng? Ucap Wang Yuan. Tempat ini sudah di bawah pengaruh kuil warrior, sehingga pada saat itu wajar bahwa ia melihat Wang Yuan mengajukan pertanyaan ini. Wang Yuan menggeleng. Aku sih tidak keberatan, ucap Wang Yuan. Mari kita menuju ke kota Star Seeker ini untuk beristirahat. Pada titik ini, suara ini berasal dari sisi skuad pemburu iblis keempat. Pada saat Long Hao Chen berbalik ke samping, ia mengatakan bahwa orang yang berbicara, itu justru prajurit dari langkah kelima dari skuad pemburu iblis keempat, yaitu Dian Yan, yang tidak berhasil mencapai puncak keempat. Li Xin mengkerutkan alisnya saat melihat Dian Yan, dan kemudian menanyakan. Apakah Anda punya saran, Saudara Yan? Tanya Li Xin. Dia memanggilnya langsung dengan namanya, jelas dia merasa beberapa ketidakpuasan. Pada saat ini, mereka adalah prajurit skuad pemburu iblis kelas umum, yang sementara dipimpin oleh Long Hao Chen. Dan meskipun Li Xin menjadi pemimpin sesaat mereka dari skuad pemburu iblis keempat, ia meminta rekan-rekannya untuk bertindak sesuai dengan perintah Long Hao Chen ini. Sebuah tim hanya bisa memiliki pemimpin tunggal, jika tidak, konflik akan sangat mungkin muncul. Dian Yan menjawab, jika kita berhenti di Star Seeker City, mungkin kita akan dapat memasuki wilayah iblis dalam kebijakannya. Jawab Dian Yan. Saudara Dian, beritahu kami tentang hal itu. Tanya Long Hao Chen. Dian Yan mengatakan, di kota-kota yang terletak di perbatasan Alliance kami, ada beberapa kelompok pedagang yang dikenal sebagai pedagang freelance. Pedagang ini melakukan bisnis yang teduh antara sisi manusia dan sisi iblis. Tapi aku hanya bisa mengatakan, bahwa mereka adalah asal dari banyak resources kami. Dan itu juga berlaku bagi manusia dan iblis. Jawab Dian Yan, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.